Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, tunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Terkait dengan laporan polisi ujaran kebencian ya pasal 156 KUHP, saya rasa bahwa apa yang diucapkan oleh Densu itu bukanlah bagian daripada ujaran kebencian kalau lihat dari frasa bahasa yang ada di dalam pasal itu. Saya pikir dia bertamu udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Bola liar kisruh yang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo kini telah menggelinding liar sampai kemana-mana. Pasalnya, Farhad Abbas sudah mengurungkan niat untuk menunggu permintaan maaf dari Denny Sumargo dan langsung melaporkan sang mantan pebasket nasional itu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis 7 November kemarin. Padahal sebelumnya, Farhad sempat memberikan kesempatan kepada Denny Sumargo untuk meminta maaf dalam 3 kali 24 jam ke depan. Namun apa mau dikata, emosi nampaknya tak lagi mampu tertampung di hati Farhad hingga ia mengambil langkah nyata dan menggandeng Krisnamurti yang sudah diberi surat kuasa demi menjebloskan Denny Sumargo ke penjara. Sedangkan untuk terkait pasal yang dilaporkan, yakni pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 atau pasal 156 KUHP terkait dugaan diskriminasi dan atau ujaran kebencian. Baik teman-teman, hari ini kita di Polres Jakarta Selatan. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan ataupun atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, tunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk meliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ujaran kebencian. Ya, permusuhan. Saya pikir dia bertamu udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini.
Mengeruhnya suasana antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo memang sangat memancing banyak tanya. Mengingat pasca Denny Sumargo meninggalkan kediaman Farhad, perbedaan dan kesalahpahaman antara mereka nampak sudah sirna. Oleh karena itu, dalam kedatangannya ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, Farhad pun menceritakan alasan terkait sikapnya yang seperti berubah 180 derajat. Menurut Farhad, keputusan untuk melaporkan Denny tercipta setelah dirinya memikirkan lebih panjang tentang pertemuan kemarin, serta sikap dan pembawaan Denny Sumargo selama di rumahnya. Ditambah lagi, Farhad rupanya mendapatkan pula tekanan dari orang tua yang memintanya membawa Denny Sumargo ke jalur hukum demi mempertahankan harga diri keluarga. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah Pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ, saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu apa? Kamu kan orang pintar, kamu orang pintar. Saya bingung, masa gua dibilang orang pintar? Saya berpikir. Sebelum saya berpikir, di luar dia bilang itu katanya. Jadi itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang itu saya hebat. Atau dia menolak. Jadi tapi kata saya dengar dia bilang bahwa itu ya dia kesel sama Farhad kan. oh. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Hat, belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah kita hormat. Tapi setelah saya sadar kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul. Nggak mungkin dong, kayak ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotak. Di sisi lain, orang tua bukanlah satu-satunya pihak yang mendukung Farhad dalam langkahnya menjebloskan Denny Sumargo ke dalam penjara. Ya, langkah itu mendapatkan dukungan penuh pula dari keluarga besarnya yang berasal dari Sulawesi Selatan. Bukan tanpa alasan, dukungan keluarga besar serta warga Sulawesi Selatan itu datang lantaran mereka ikut merasa terusik dan tidak terima dengan sikap Denny Sumargo yang membawa-bawa asal-usul dan suku budayanya. Mereka merasa jika dengan melakukan itu, Denny Sumargo sama saja memancing perpecahan untuk terjadi. Lantas, seperti apakah luapan kekecewaan mereka yang turut serta mendampingi Farhad Abbas dalam kunjungannya ke kantor polisi kemarin? Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang merasa terusik dengan pernyataan menantang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang bukan itu diadu, dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang apa Makassar, karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti. Dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang itu terkait apa yang dia buat pernyataan oleh Denny Sumargo itu, di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian.
dengan ucapan perkataan asal kau cabut, berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar, di Jakarta gitu. Masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada jangan kalimat kau ya kan, kau nggak ada lagi, bos. Harus udah jelas. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Densu itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Kalimat-kalimatnya nggak ada ramah. Gitu. Nggak ada ramah. Dia mengatakan siri napace. Ya. Orang dengan orang tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat, tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Akhirnya mendapat gejolak sama teman-teman saya. Oh, nggak begitu gitu. Sementara itu, tak dapat dipungkiri memang jika kisruh Farhat dan Denny Sumargo berakar dari sikap keduanya yang berseberangan paham dalam kasus Agus dan Novi. Di satu sisi, bisa dikatakan sebagai salah satu sosok yang paling vokal menyuarakan dukungan kepada Agus, serta menekan Novi untuk mengembalikan uang donasi. Sedangkan Denny Sumargo menginginkan keduanya untuk duduk bersama menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari perbedaan inilah percikan-percikan api amarah mulai tercipta. Lantas, seperti apakah George Elkel menanggapi laporan Farhat terhadap Denny Sumargo, mengingat statusnya sebagai kuasa hukum Novi sekaligus warga asal Sulawesi Selatan yang berada di Jakarta? Terkait dengan laporan polisi ujaran kebencian ya, pasal 156 KUHP, saya rasa bahwa apa yang diucapkan oleh Densu itu bukanlah bagian daripada ujaran kebencian kalau lihat dari frasa bahasa yang ada di dalam pasal itu. Karena Densu mengucapkan itu, ya kami orang, kalau ditantang kami datang, istilahnya gitu ya. Bukan dia menyampaikan bahwa kepada kalian orang, dia mengungkapkan dia dirinya adalah orang gitu. Jadi orang pribadi yang kalau ditantang ya udah kita datang gitu, tapi bukan menantang balik ya, dalam arti bahwa ucapan itu yang tidak bisa menjadi dasar untuk dilaporkan dengan pasal 156 gitu. Jadi gini, saya keberatan dengan laporan polisi dulu itu ya. Saya keberatan laporan polisinya. Karena jangan menciptakan timbulannya stigma di rakyat Indonesia bahwa ada suku atau ras yang diganggu. Ya, ada suku atau ras yang diganggu. Pertama, yang kedua, saya tidak sepaham dengan dan sepakat dengan laporan polisi dengan menggunakan pasal 156 itu sendiri. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini kan ada hubungan hukum terkait kasus-kasus sebelumnya. Artinya bahwa Densu sebagai salah satu podcast yang mengeluarkan tentang penggalangan dana, ya kan? Ada ucapan-ucapan yang menimbulkan bahwa Farhat sebagai tim kuasa hukum dari Agus menantang, ya kan, dalam hal ini mengucapkan kata-kata yang membuat Densu datang ke rumahnya. Itu hal biasa dalam hal hidup bermasyarakat, itu hal biasa dan itu tidak bisa dituntut dengan pasal 156. Oke, kita kan rakyat Indonesia pasti lihat itu pada saat Densu datang ya, itu bukan membawa masyarakat, membawa wartawan tuh. Itu kan positif aja. Tetapi hanya diizinkan satu wartawan masuk. Oke, masuk sampai di dalam, Mas Densu duduk dengan percakapan biasa-biasa. Kan gak ada keributan di situ. Gak ada saling tantang suku dan ras. Biasa-biasa aja. Kita lihat bahwa itu tidak ada persoalan di situ. Dan itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Itu karena ada etiket baik dari si tuan rumah maupun dari tamu. Itu aja. Bisa kalau Bang Densu dia lapor dengan pasal pengaduan palsu ya 220. Kenapa sampai saya bilang pasal pengaduan palsu? Ya jelas karena beliau bilang kami ini orang gitu, bukan dia menantang orang Makassar atau mengujaran kebencian kepada orang Makassar. Jangan kita membalikan pembicaraan orang lalu melaporkan orang dengan perkataan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Terlepas dari komentar pihak kuasa hukum Novi, salah satu poin penting yang dipermasalahkan Farhat Abbas dalam rekaman kedatangan Denny Sumargo di kediamannya adalah sikap sang mantan pebasket yang ia nilai tak beretika, serta diduga ingin mempermalukannya.
Mengingat Denny Sumargo yang dengan sengaja menyebarluaskan video pertemuan mereka serta mengundang awak media kala itu. Padahal sebelumnya Farhad Abbas menyangka Denny Sumargo akan hadir dengan ramah. Lantaran sebelum kedatangannya saja, Denny Sumargo sudah meminta izin secara baik-baik kepada Farhad. Namun nyatanya yang terjadi malah sebaliknya, hingga kisruh panjang seperti sekarang tak mampu lagi dihindarkan. Kalau kamu ngomong kasar, Iya ini makanya saya datang. kalau kamu ngomong kasar sama dia hajar katanya. Iya saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh kan. iya, kalau kamu mau nggak dia kasar nggak ya udah bos. panggil aja Bang Iya. Farhad. Udah masuk aja. Iya. Saya izin masuk ya Pak ya. Iya. Gak apa-apa kalau saya dokumentasi sebagai bukti ya. Nggak apa-apa, nggak usah dulu. Hah? Kamu aja. Oh saya perlu dokumentasi karena Nggak apa-apa ya kan kamu datang apa? Untuk apa kamu dokumentasi? oh Di ya luar buat aja. bukti Kamu saya aja. datang. Kamu aja bos. Buat bukti panggil aja Bang Ya Farhad. kenapa buat bukti? Ini kan sudah ada buktinya. Oh bukti kalau saya datang ketemu langsung. Oh iya kan sudah ketahuan. Kamu datang. Suruh aja. Saya juga nggak apa-apain. Kan saya mau dihajar. Katanya mau masuk. Saya mau masuk ketemu. Iya Cuma oke, saya kan, masuk. saya kan perlukan Sudah barang, masuk. barang buktinya biar ada orang lihat Kan saya sudah ada datang. buktinya bahwa ini bos. Panggil aja bapaknya. Panggil bapaknya keluar. Saya juga nggak apa-apain Pak. Saya bukan datang mau cari keributan. Oh bagus bos. Bagus. Tidak ada, saya tidak ada. Begini saya kasih tahu. Dengarki dulu baik-baik. Ya kita orang Makassar ini kan. cocok, Pinjol. Lu tahu jisirin apa sih? Iya, Bos. Jaki Cocok, pegang. cocok. Dengarki dulu baik-baik. Dengarki dulu baik-baik. Ini wah. Kuis saja, dengarku dulu baik-baik. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Itu permainan kata-kata saja Pak. Sudah, kita ini orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama kira-kira. Sudah pukul saja, saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini, ikut tahu. Satu ikut ya, satu. Iya, Satu. Yang pakai handphone aja. Nah, satu ikut anak buahku. Mana anak Anak buahku? buahmu aja yang paling dekat. Anak buahku saya. Tahu ini. Bang nanti bagi apa ya? Landscape aja bang. Abangku, bikin landscape nanti ya. Iya kayak gitu bang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.